Tapi mungkin ada yang bertanya, pendeta, tolong baca sampai ayat 19 dalam Matius pasal 16 ayat 19. Oke, sekarang kita baca ayat yang ke-19 Matius pasal 16. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau begitu, pertanyaan penting adalah, apa kunci yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus ini untuk membuka pintu atau membuka kerajaan sorga? Nah, saudara yang kekasih, untuk menjawab ini kita perlu kembali sedikit saja membicarakan bagaimana orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Matius pasal 23 ayat 1 disebutkan di sana bahwa mereka ini adalah kelompok orang yang duduk atau yang telah menduduki kursi Musa. Dan mereka ini adalah kelompok yang mengklaim memiliki otoritas terhadap tradisi Ibrani, baik firman Allah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Saya sudah bahas ini pada pembahasan sebelumnya. Nah, ini yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa memiliki otoritas untuk menafsir firman Allah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita baca Matius pasal 23 ayat 13. Ini adalah kecaman atau teguran Yesus yang keras kepada mereka. Ayat itu berbunyi begini, Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena, perhatikan saudaraku yang kasih, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Mereka menutup pintu surga. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat menurut ayat ini? Mereka menutup pintu kerajaan sorga. Kalau begitu, saudara, pertanyaannya adalah, mengapa mereka menutup pintu kerajaan sorga dan dengan apa mereka menutupnya? Nah, saudara yang kekasih, saya memuji Tuhan oleh sebab kitab Injil itu ditulis bukan hanya satu buku saja, bukan hanya Matius, tapi ada 4 kitab Injil sinoptik. Dalam arti, kitab Injil yang satu menerangkan apa yang ada di kitab Injil yang lain. Nah, mari kita lihat Lukas pasal 11 ayat 52 yang juga berbicara, yang juga kita temukan di Matius pasal 23 tadi. Dan di Lukas 11 ini kita akan mendapatkan sedikit tambahan keterangan untuk mengerti apa yang digunakan oleh orang Farisi untuk menutup pintu kerajaan sorga. Mari kita baca Lukas 11 ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil, dengarkan ini saudara, mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Jadi, dari ayat ini, apa yang orang Farisi lakukan untuk menutup kerajaan sorga? Mereka mengambil kunci pengetahuan. Apa ini kunci pengetahuan ini, saudara kekasih? Well, mari kita lihat ayat-ayat yang lain yang membantu kita mengerti apa ini kunci pengetahuan ini. Apa ini pengetahuan? Pengetahuan tentang apa ini? Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 76 dan 77. Berbunyi begini, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberitakan kepada umatnya, dengarkan, pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Kata pengertian di sini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Lukas pasal 23a atau Lukas pasal 11 ayat 52. Pengetahuan atau pengertian. Pengetahuan tentang apa, saudara? Keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Nah, jadi
Apa itu kunci pengetahuan? Yaitu kunci pengetahuan akan keselamatan yang membuka pintu kepada kerajaan sorga. Nah, sekarang, apa yang orang Farisi lakukan dengan kunci ini? Mereka menggunakan kunci ini untuk menutup pintu kerajaan sorga atau menutup pintu keselamatan orang lain. Kenapa, saudara yang kekasih? Karena mereka tidak memiliki Yesus, tidak bisa melihat Yesus dalam setiap ajaran mereka. Mereka menolak Yesus. Mereka meneliti firman Allah, meneliti Taurat, tapi tidak menemukan Yesus di dalamnya. Itu sebabnya mereka menutup pintu keselamatan bagi diri mereka dan bagi orang yang ingin masuk ke dalamnya. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 39 dan ayat 40 berbunyi begini. Kamu menyelidiki kitab suci atau kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Saudara dengar itu? Itulah sebabnya orang Farisi ini menutup pintu kerajaan sorga karena mereka meneliti firman Allah tapi tidak menemukan Yesus dan tidak mengajarkan ajaran keselamatan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan para rasul? Mari kita baca Kisah pasal 14 ayat 27 dan 28 berbunyi begini. Ini menarik sekali, memberikan kita kontras apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul. Mari kita lihat. Kisah 14, 27-28 berbunyi begini. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Perhatikan baik-baik ini. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Bagaimana rasul-rasul membuka pintu kerajaan surga bagi bangsa-bangsa yang lain? Mereka membuka pintu ini dengan menggunakan kunci pengetahuan tentang Yesus Kristus lewat pemberitaan Injil keselamatan. Dengan memberitakan Injil, mereka ini membuka pintu kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara yang kekasih, sekarang mari kita kembali kepada Petrus. Apakah Petrus diberikan kunci oleh Yesus untuk membuka pintu kerajaan sorga ini kepada orang lain supaya orang lain juga bisa masuk ke dalam kerajaan sorga ini? Oh yes, absolutely. Dan dalam Kisah pasal 2 ada 3.000 orang yang ditambahkan ke dalam keluarga Allah, masuk ke dalam keluarga Allah melalui Petrus, khotbah Petrus ditambahkan kepada keluarga Allah. Jadi dengan apa Petrus membuka pintu kerajaan kepada 3.000 orang ini, saudara yang kekasih? Oh, ia menggunakan kunci pengetahuan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dan dalam khotbah Petrus, ia mengutip beberapa tulisan perjanjian lama dan menunjukkan kepada orang-orang ketika itu bahwa apa yang ia sebutkan, yang ia kutip ini dari perjanjian lama, semuanya merujuk kepada Yesus. Jadi, Petrus membuka pintu kerajaan sorga dengan kunci pengetahuan firman Allah yang berpusat kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib yang menjamin keselamatan semua orang. Pertanyaan penting, saudara yang kekasih. Apakah Yesus hanya memberikan kunci ini kepada Petrus saja dan tidak kepada orang lain? Seperti yang diklaim oleh beberapa orang atau kelompok yang lain? Tahukah saudara bahwa kunci yang diberikan
kepada Petrus oleh Yesus ini juga diberikan kepada para rasul dan tidak hanya kepada Petrus saja. Mari kita baca Matius pasal 18, lalu kita perhatikan beberapa hal penting di sana. Matius 18 ayat 15 sampai 18 berbunyi begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Dan jika tidak mendengarkan engkau, dan jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Lalu dengarkan ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, ini plural atau jamak, sampaikanlah soalnya kepada Petrus. Apa itu kata Alkitab? Bukan. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, lalu dengarkan, ini yang kita temukan juga di Matius pasal 16 ayat 19. Ini Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 19 memiliki persamaan dengan Matius 18 ayat 18 karena ini adalah berbicara atau mengatakan hal yang sama. Dan ada satu kata yang juga kita temukan dalam 2 pasal itu, yaitu kata jemaat. Nah, jemaat dalam artinya adalah bahwa jemaat juga diberikan kunci oleh Allah untuk dapat membuka atau mengunci pintu keselamatan kepada orang. Nah, tapi kita akan lihat ini lebih jauh lagi. Apa maksudnya gereja atau jemaat memiliki kemampuan menutup atau membuka pintu kerajaan surga? Dalam arti apa ini? Supaya kita tidak salah mengerti. Nah, saudara yang kekasih, mungkin saudara berkata, well pendeta, ayat ini juga berbicara tentang apa yang kamu ikat di bumi atau di dunia akan terikat di sorga. Apa yang dilepas di bumi atau di dunia akan terlepas di sorga. Apa artinya ini, saudara? Well, untuk menjawab ini kita harus mengerti grammar atau tata bahasa dari kalimat ini. Sayangnya saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada saudara grammar, bagaimana kita memahami tata bahasa dalam kalimat ini. Tapi singkatnya begini, saudara, kalimat ini menggunakan tense perfect atau perfect tense, grammar perfect tense, mungkin itu bahasa sederhana yang semoga saudara bisa mengerti. Artinya adalah kata kerja dalam ayat ini menunjukkan ada yang terjadi di masa yang lalu, di masa lampau, yang membuat kita dapat atau sanggup mengikat atau melepaskan. Kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang telah terjadi di masa lalu yang membuat kita dapat mengikat dan melepaskan? Well, jawabannya saudara yang kekasih adalah kematian Yesus di kayu salib. Nah, mari saya terangkan kepada saudara. Jika katakanlah saya memberitakan Injil, kemudian ada seorang yang berespon dengan pekabaran yang saya sampaikan, kemudian dia menerima Yesus, dia mengikut Yesus, dia mengakui dosa-dosanya, dan kita yakin dosanya diampuni. Nah, dalam poin ini, dalam masa ini, dapatkah kita katakan bahwa orang ini yang menerima pekabaran yang saya sampaikan akan diselamatkan? Atau dapatkah kita katakan bahwa dia
akan selamat? Yes, bisa. Tetapi apa dasar keselamatan yang ia dapatkan sekarang ini? Dasar keselamatan, ia itu diikat sekarang ini oleh karena apa yang telah terjadi di masa lalu, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib untuk tebusan dosa semua umat manusia dan memastikan keselamatan semua umat manusia. Jadi ketika orang ini berespon kepada Injil yang saya sampaikan, yang membuat ia selamat, ia bukan hanya menerima Injil yang saya sampaikan, tapi ia menerima Yesus. Ia menerima apa yang Yesus lakukan. Ia percaya kepada apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk menyelamatkan dia. Itu artinya apa yang kita ikat di sini akan terikat juga di sorga. Nah, kemudian, jika seseorang sebaliknya menolak apa yang saya katakan, maka ia bukan hanya menolak apa yang saya katakan sekarang, tetapi ia menolak apa yang telah terjadi dahulu yang sanggup menyelamatkan dia, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib yang dia tolak. Itulah sebabnya, bila mana ia menolak ini, ia juga akan terlepas. Dia tidak akan berada dalam kerajaan sorga. Saya berikan contoh kepada saudara. Ketika Musa di hadapan Firaun mencoba meyakinkan Firaun, lalu Alkitab menyebutkan Firaun mengeraskan hatinya. Ketika itu yang terjadi adalah Musa mencoba membuka pintu sorga kepada Firaun, tetapi dia menolak. Maka ia menutup, atau Firaun menutup pintu sorga bagi dirinya sendiri. Di Perjanjian Baru kita temukan cerita tentang Paulus yang mencoba meyakinkan Felix dan Agripa. Alkitab justru juga menyatakan bahwa mereka ini hampir percaya kepada Paulus, tetapi mereka menutup atau menolak perkataan Paulus. Dengan demikian menutup pintu sorga bagi mereka. Paulus sedang mencoba membuka pintu kerajaan kepada dua orang ini, tetapi mereka menolak untuk masuk.